menjadi mentor toleransi, kerukunan, dan moderasi beragama. Walaupun belum ketemu tatap muka, tapi kayaknya dekat banget. Sebelumnya, terima salam dari saya. Salam Pancasila. Merdeka. Salam persatuan. Merdeka. Ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Salam kebajikan untuk kita semua. Dan salam rahayu untuk bangsa kita semuanya. Pertama, atas nama pribadi dan atas nama umat Hindu di seluruh Indonesia. Kebetulan saya juga duduk di majelis di Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat. Saat ini membidani bidang acara dan kearifan lokal. Jadi mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek bagi saudara-saudara saya yang beragama Konghucu. Semoga tahun ini membawa berkat tidak saja bagi umat Konghucu, tetapi juga bagi kita, bangsa Indonesia. Semoga kerukunan bangsa kita semakin baik dan semakin rekat. Tadi menyimak ya, narasumber sebelumnya sudah sangat berapi-api ya, di membawakan pesan ya, berkaitan dengan bagaimana kiprahnya Gus Dur, kemudian bagaimana fenomena kerukunan di Indonesia. Saya mungkin sedikit saja, tidak banyak. Ya, tadinya saya mau share slide, tapi saya takutnya terlalu banyak. Karena slide-nya banyak bercerita tentang peradaban Konghucu yang ada di Bali. Jadi saya cerita sedikit bahwa peradaban Konghucu di Bali itu sudah dimulai pada awal abad ke-5 di Bali. Dan ini sangat tua. Jadi abad ke-5 sudah ada peradaban sinkretisme antara kebudayaan Tionghoa. Jadi pada masa kerajaan dalam Balingkang di Bali Utara, yang kerajaannya namanya Kerajaan Singamandawa di alas Sukawana dengan ibu kotanya Cintamani. Nama desanya masih menggunakan bahasa Cina. Ada Ping An, Wah An, ya Belanding An gitu. Jadi semuanya masih itu bahasa-bahasa Cina semua. Jadi bahkan dialeknya masih banyakkan menggunakan dialek Cina. Kemudian tempat peribadatan umat Hindu umat Konghucu di Bali itu semuanya dalam satu kompleks tempat ibadat. Ya, misalnya di dalam Balingkang, karena ada keturunan dari Tionghoa yang menikah dengan Raja Bali pada abad ke-5, abad ke-6 dan ke-7 dengan Jayapangus, namanya Kang Ciwi. Jadi masih ada peradabannya sampai sekarang. Jadi nanti kalau ke Bali, silakan datang. Kebetulan dekat dengan kampung saya di Kintamani, silakan hadir. Bahkan kita ada beberapa kelenteng, beberapa citea yang memang ada satu. Bahkan kami ada satu pura Londanu itu ada di dalamnya dalam Mekah, dalam Mesir, dalam Siam, kemudian ada juga dalam Subandar atau dalam dari Konghucu. Dalam satu kompleks, dan itu peradabannya bukan peradaban baru. Itu sudah dibangun daripada awal Masehi, Bali kuno di Bali, dan masih terpelihara sampai sekarang. Kita hidup berdampingan. Jadi kalau memotret kerukunan ya, belakangan ini kita kan hiruk pikuk berbicara kerukunan, toleransi, moderasi ya. Masyarakat Bali di daerah saya di Bali Utara itu kami daily life ya, sangat daily life. Jadi kehidupan keseharian ada tempat kami berbicara tentang kerukunan. Nah, namun demikian karena saya harus juga membicarakan pesan itu, kisahnya nanti kalau Pak Gus Soleh, Pak Frans Tasai kalau ke Bali, Pak Bung Edi, siapapun kalau ke Bali kontak saya. Siap. Saya antarkan ke teman. Jangan ribut karena urusan agama, kita kuat karena keragaman. Nah itu. Mantap. Bapak Ibu semuanya dan dulur semuanya, ya, semua agama, ya, bagi saya pribadi dan dalam konsep pemikiran saya sebagai orang Indonesia, sebagai orang Hindu, semua agama adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa, ya. Tetapi bercampur dengan sifat manusia yang tidak sempurna. Karena agama itu memakai sarana manusia. Agama sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa sesungguhnya berada di luar jangkauan bahasa manusia. Manusia yang tidak sempurna menyampaikan agama ini menurut kemampuan bahasa mereka. Dan kata-kata mereka ditafsirkan lagi oleh manusia yang tidak sempurna juga.
tafsiran siapa yang harus dipegang sebagai tafsiran yang tepat? Tentu setiap orang adalah benar dari sudut pandangnya sendiri, namun bukan mustahil juga bahwa setiap orang adalah salah. Maka dari itu, saya kira dibutuhkan atau diperlukan toleransi yang bukan berarti acuh terhadap kepercayaan sendiri, melainkan dibutuhkan toleransi yang lebih mengandalkan akal sehat dan kasih sayang yang murni. Toleransi akan memberikan kita pandangan rohani yang jauh dari sikap fanatisme seperti jauhnya antara kutub utara dan kutub selatan. Pengetahuan yang benar tentang agama harus dijadikan sebagai alat untuk mampu meruntuhkan dinding-dinding pemisah antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Sekaligus juga harus dijadikan sebagai pemupuk toleransi. Pemupukan toleransi terhadap agama lain, inilah yang akan memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam. Mustahil rasanya memang kita bisa mencintai orang lain kalau kita belum mampu mencintai diri sendiri. Ini penting bagi saya. Saya kira ritual-ritual keagamaan semestinya menjadikan kita adalah pribadi-pribadi yang lebih berwelas asih. Tapi fakta belakangan berbeda lain. Ritual-ritual agama itu sangat masif, sangat meriah, tapi justru nilai-nilai toleransinya ya saya kira justru bukan menguatkan, tapi justru mengalami kerapuhan belakangan ini. Mengapa bisa demikian? Saya kira karena keberagamaannya itu ya tidak lagi melekat di dalam diri, tetapi hanya sebatas dipakai untuk tameng agar dia dikatakan orang yang beragama. Jadi semestinya agama itu tidak hanya dijadikan sebagai alat identitas pribadi, tetapi harusnya dijadikan sebagai identitas berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu yang terpenting kalau kita berbicara tentang moderasi. Nah, moderasi juga jangan diartikan salah. Walaupun kata moderasi artinya beragama di tengah-tengah, tetapi pesan saya jangan sampai beragama setengah-setengah. Ini beda lagi gitu ya. Beragama di tengah-tengah itu sangat berbeda dengan beragama setengah-setengah. Karena yang membuat ulah ini justru mereka yang beragama setengah-setengah gitu. Ini yang persoalan. Jadi kalau saya memiliki keyakinan kalau mereka beragama utuh, beragama inklusif, saya yakin mereka akan bisa hadir seperti yang ada di ruangan ini. Penuh senyum, penuh persaudaraan. Tidak ada beban bagi kita untuk berbicara tentang perbedaan ini. Ya, saya sering mengatakan bahwa mustahil rasanya kita mengatakan kita memiliki eksistensi tanpa kita bersanding dengan orang lain. Sangat mustahil. Saya nggak bisa katakan Gus Soleh itu ganteng, ya. Kalau nggak ada pendamping di sebelahnya gitu, mustahil rasanya. Nggak ada yang akan mengatakan kita ini pintar kalau nggak ada orang di sebelahnya. Bahkan kita juga bisa menghargai tidak hanya sesama manusia yang lainnya, ya termasuk juga kepada entitas-entitas yang lainnya. Saya kira itu, jadi moderasi jangan diartikan kita membaurkan ajaran agama, tapi moderasi sesungguhnya bagaimana kita bisa lebih meyakini keagamaan kita. Kemudian ketika kita keluar dari rumah kita, kita bergaul dengan menggunakan norma, aturan yang sudah ditetapkan oleh negara ini. Artinya saya sangat setuju bahwa kebebasan kita beragama itu dijamin oleh undang-undang. Namun ketika kita menjadi warga sosial masyarakat, tentu kebebasan kita akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Inilah yang harus kita hargai, bahwa kita tidak di samping berdiri sebagai makhluk individu yang memiliki kemerdekaan untuk berekspresi, mengungkapkan pendapat, berkeyakinan, namun kebebasan kita juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ketika kita menyadari bahwa kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, maka pada titik itu saya memiliki keyakinan kita akan bisa menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan tentunya kita akan bisa mengasihi mereka dengan sepenuh hati. Saya kira itu pesan singkat saya, tidak banyak, karena saya yakin kalau saya berbicara di ruangan ini tentang toleransi, karena semuanya sudah toleran gitu. Mestinya saya dikasih mimbar orang-orang yang tidak toleran baru masuk. Ini
Ini kan orang sudah toleran. Ini kayak apa? Kayak garami lautan gitu loh, Gus. Jadi saya nggak enak juga nih garami sepuh-sepuh semua gitu. Tapi paling tidak ini buat bahan literasi kita untuk lebih ya apa namanya menyemarakkan keberagaman kita, perbedaan kita. Nah, karena saya janji tadi 2 puisi, 2 pantun, saya tutup dengan pantun yang berikut. Kado dibungkus dengan selembar pita. Pita dibeli saat berbelanja dengan mama. Sungguh indah negeri kita jika kita mau toleransi dengan sesama. Terima kasih, Mas Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.